ada kangkung, ada bayam Brasil anyar-anyar. Siapa sih gelem ngepet ya silakan ngepul, gelem bae gawe-gawe, urusan ngejual saya. Saya tidak pernah merasa lebih dari wanita-wanita lain, hanya keberuntungan saja yang pas lagi jatuh ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Suara Merdeka. Pada kesempatan kali ini, kami berkunjung ke Bank Sampah Serayan Makarya, Purwokerto, tepatnya di Kelurahan Bobosan. Perlu kita ketahui bahwa memang persoalan sampah di wilayah Banyumas khususnya, ini menjadi perhatian sangat serius bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Memang sampah ini memang harus dikelola dengan baik. Nah, kami dari Suara Merdeka berkunjung ke Bank Sampah Serayan Makarya yang ada di Bobosan untuk membahas atau mengupas tentang pengelolaan sampah yang bisa jadi persontokan untuk masyarakat terutama di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Pada pagi hari ini sudah hadir tamu spesial kami, Bu Suci. Ya, selamat Bu pagi. Suci ini kalau di Serayan Makarya apa Bu Suci? Kalau saya manajer umum sekaligus manajer pelatihan. Pokoknya sesuatu sing memanage lah. Sing hubungannya karo masyarakat. Boleh lah, namanya organisasi ya. Betul. Siapa yang kecandak, siapa sing nyekel ya gue kan, candak cekel ya gue oh namanya juga kegiatan lingkungan, kegiatan sosial ya candak cekel toh. Iya. Bu, tapi ini untuk bank sampah ini mulai dari kapan sih? Terus mungkin juga asal muasal gerakan ini tercipta, terjadi adanya bank sampah ini. Ah ya. Sebenarnya bank sampah ini itu asal muasalnya kue ya mau kue ya wong sedawis dasawisma bapak-bapak terus pada di atas umur 50 kan mau ngapain ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi nggak ada manfaatnya tahun 2017 sebelum Covid lah ya. Terus dari ngopi-ngopi serius lah, daripada kita nggak ngapa-ngapa yuk kita bikin organisasi bank sampah satu lingkungan aja ya. Isinya ya pertama memang bapak-bapak dasawisma, ibu-ibu dasawisma, anak-anak dasawisma ya memang 10 rumah ini gitu. Jadi bisa pengurusnya ya bisa bapaknya dari ketuane, ibunya dari humase, dari apa-apa nih gitu. Pokoknya semua kayak kita adalah keluarga ya yang memang peduli dari 10 rumah itu. Dasawisma itu kan organisasi kecil dari RT. Ya. 10 rumah, orang ngapa-ngapa daripada ngopi-ngopi kayak kilang kepegawaian dibentuk organisasi bank sampah. Kegiatannya ya daripada kegiatan pembuangan sampah yang sia-sia ya. Menurut kami tadinya memang orang kan kalau bayar ke TPA waktu itu namanya ya. Di situ kan anak sampah organik, anorganik dipulkan jadi satu, diambilkan, diacak-acak gitu kan. Akhirnya memang ayo kita berusaha mencoba memilah sampah dari sumbernya karena memang ternyata lama-lama kita krisis sampah di Banyumas itu kan. Betul. Banyak sampah di mana-mana. Zaman dulu kan Gunung Tugel tuh kan. Gunung Tugel, di situ terus sebenarnya itu kan kegiatan kecil yang tidak seberapa gitu, hanya kegiatan yang paling kecil gitu, tapi akhirnya berdampak sampai saat ini besar ya. Maksudnya kita mampu mengedukasi ke masyarakat milah sampah dari sumbernya. Dari sumbernya itu ya dari kamar, dari rumah, dari macam-macam untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Kita juga tadinya orang-orang biasa yang tidak tahu bagaimana pengelolaan sampah, tapi tergerak dari situasi dan kondisi yang begitu sehingga kita belajar gimana sih cara milah sampah, gimana sih cara membangun bank sampah. Semua ya dari nol, bukan orang-orang yang ahli gitu kan. Bikin 10 ini, terus kita bikin media sosial juga, diposting ke anak tanduran, ibu-ibu tandur diposting, terus panen diposting, nimbang sampah diposting gitu. Nah kebetulan juga waktu itu saya masih
mencari agen-agen bank gitu kan. Oh wis arep maring bank atau gimana gitu. Nah, seiring berjalannya kok asik ya, ngopi-ngopi kita itu asik gitu. Sing duwe panganan jadi gawe panganan, ngopi yang ngopi, ngopine urus sakang omah, anak kompor di bareng-bareng lah. Karena kita sudah kayak keluarga. Sing teka bapaknya ya sing gawe kopi bapake gue kan, tidak harus ibu-ibu gitu. Itu sudah tidak terkonsep. Yang pasti kita hanya kumpul-kumpul, medang-medang, hiburan, ternyata menghasilkan. Nah, dari situ kita ditemukan oleh PT Pegadaian yang waktu itu punya program untuk CSR ke para bank sampah. Yaitu memang kita ditemukan dari bermedia sosial itu. Ternyata dari kita itu yang Instagram pada beli pulsa, Mbok, pada tuku pulsa, buku wifi, orang genah-genah gitu kan. Cuma ini aja diposting. Oh ternyata anak buku tabungannya ditekani, oh buku tabungannya ada, terus oh kegiatannya di media sosial ada, buku tamunya ada, terus tabungan buku besar ada gitu, semua masih manual. Nah dari situ kan otomatis oh ini udah memenuhi standar gitu. Nah alhamdulillah rezeki juga ya. Jadi. Tapi kayak respon dari masyarakat terutama lingkungan sekitar ketika memunculkan dari mulai Dawis ini, terus otomatis kan mulai agak sedikit meluas ya, karena memang skupnya masih fokus di lingkungan sekitar. Lah ini kontribusi atau respon lingkungan sendiri dengan adanya gerakan ini seperti apa? Apakah memang ayo kita langsung ada partisipasinya bagus atau memang ada tantangan yang ini biasanya seperti itu kadang ya ada ya itu respon yang bagus memang hanya dari Dawis dulu ya, dari Dawis terkecil itu responnya bagus, terus ke RT ke RW juga bagus, tapi kalau hambatan dan tantangan memang ada karena kayak gini tuh pencinta lingkungan itu memang kan circle ya. Dari banyak itu kan mengerucut sehingga ketemu dengan orang-orang yang satu circle itu, jadi pertemuan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang tadinya tidak satu circle pun karena udah kecanduan kita ngobrol-ngobrol, ada tamu, kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada barang bekas yang bisa digunakan ulang, yang tidak bisa digunakan ulang kita juga bisa masukkan ke tabungan, itu akhirnya membuat mereka semangat gitu. Terus kalau ada tamu itu membuat mereka merasa oh sih tamunya banyak gitu, itu yang membuat semangat pengurus kita. Kalau tantangan waktu itu memang belum ada bank sampah banyak ya. Jadi misal dulu kan ada ini kepak baku rongsok sing pada liwat. Rongsok. Nah, yang namanya manusia walaupun sampah, lah gerti sing baku rongsok liwat be 2.500 masa bank sampah 2.000 lah. Kan itu tantangan kan. Iya. Gimana caranya saya untuk mereka tetap peduli ke bank sampah. Yang ngomongnya gini lah, kalau ada kegiatan-kegiatan ya karo organisasinya dewek disit. Kita mengambil emosional lah ya, maksudnya gini lah baku rongsok sing liwat anggar kok kondangan anak hajatan kok kondangan ora anggar meriang tilik ora ya wis melu mari bang sampah bae ya nah yang begitu tuh maksudnya yang pelatih pendekatannya itu yang menyentuh hati, rasional dan lain-lain. Dan akhirnya mereka sudah tidak pikir lagi harga gerdus pira, ini berapa, semakannya itu gitu. Jadi kita akhirnya menyimpulkan bahwa kegiatan itu adalah hobi gitu, hobi yang terbayarkan gitu. Nah gitu. Tapi biasanya kan untuk pengelolaan atau pengolahan sebuah sampah di bank sampah ini kan butuh, ya tetaplah kemampuan kan harus ada ya. Nah dari obrolan dari meja wedangan kopi itu, terus kemudian ini teman-teman yang konsisten atau memang mendeklarasikan diri, ayo kita membuat bank sampah lah. Ini mereka belajar dari mana? Oh kan kayak gini, karena kita adalah sosial ya sosial, bisnis ya bisnis. Ternyata bank sampah itu judulnya sosial bisnis kan. Kegiatannya adalah sosial, kita nggak dibayar. Kesadarannya sosial, tapi bisnisnya ketika menjual sampah. Kebetulan dalam satu lingkungan ini tuh ana sing penjual rongsok. Jadi dia tahu kenapa sih kok pada ngedol maring sing maku rongsok liwat wong tanggane piana anggar kacek 1.000 apa 500 lah ya ora apa-apa, apa 100 sih ora apa-apa karo tanggane. Jadi saya membuat konsep bahwa kita ada kepedulian tetangga, dari tetangga untuk tetangga, untuk kita semua gitu. Nah,
karena dia tahu persis, namanya Pak Dakir, tuh tahu persis harga kardus pira, harga besi pira, harga plastik pira, kan tahu tuh. Itu yang penting kan. Iya. Nah dari situ akhirnya kayak saya sendiri, karena ini ya tetap nggak tahu. Bisa Mas Budi sekarang Bu Suci harga kardus pira sekarang ya nggak tahu, karena ada bagiannya yang tahu. Jadi akhirnya kita mengerucut kepada job desk-nya masing-masing dan harus profesional. Seperti saya memang tadinya ya ibu rumah tangga, tidak memikirkan itu, tapi saya berusaha untuk menuju ke profesional, menuju ke naik kelas, menuju untuk orang bisa membeli gitu, membeli kegiatan kita gitu kan. Jadi kegiatan kita tanpa kita belajar ya cuma begitu kan. Nah, begitu kayak gini ternyata tidak hanya sambungan sampah aja gitu kan. Ternyata dari PT Pegadaian itu dianjurkan untuk dikonversikan ke tabungan emas. Jadi konsep kita lain lagi nih, naik. Jadi memilah sampah, nabung emas, gitu kan. Naik tingkatkan. Dan nabung emas itu ternyata investasi kita tidak inflasi, gitu kan. Sampah yang dari sebelum COVID itu harga stabil. Setelah COVID, pas COVID 2 tahun, kan sampah nggak berlaku tuh. Betul. Nggak laku. Tapi ketika kita sudah punya tabungan emas, itu masih tetap harganya bisa naik, bahkan naikkan. Nah, keuntungannya lagi yang sekarang kan emas tuh kemarin ada, emas kan mengikuti semua kegiatan dunia ya. Termasuk kayak kemarin ada perang dunia, ada kebakaran di Amerika, otomatis emas sampai 2.200.000 kan, paling tinggi. Pada waktu pertama kali kita buka dulu itu emas hanya berapa? 400.000. 400, ya. Nah, dari 400.000 menuju 2.200.000 itu kan luar biasa banget. Sebenarnya sih sama, emasnya 1 gram, cuma nilai tukarnya yang jadi besar ya. Kalau kita dulu beli misal regane 4.000 sekilo beras, berarti kan dapat berapa? Betul, iya. Ya 1 kintal. Ternyata kalau sekarang dapat 2.200.000 berapa kintal, kan berkarung-karung. Nah itu keuntungannya itu. Kalau dampak positif keberadaan bank sampah sendiri terhadap lingkungannya bagaimana? Ya akhirnya gini, orang sadar ya, duwe sampah titik tidak langsung dibuang, diplastiki. Besok ada kardus diplastiki gitu. Jadi satu kegiatan yang rutin sih, orang cuma 1 minggu itu bawa 1 kresek, isinya di dalamnya ada kardus, ada plastik, ada macam-macam. Nah, dipilahnya tuh di sini. Ditimbangnya itu memang 1 kresek. Misal Mas Puji nih, 1 kresek ditimbang 2 kilo gitu. Ini yang paling banyak apa? Plastiknya, walaupun ada kardusnya, dihitungnya plastiknya. Ternyata Mas Puji tuh yang banyak kardusnya, plastiknya pirang ijitok, dihitung kardusnya. Jadi kita ambil yang paling harga yang paling banyak di nasabahnya, karena kita kan sampahnya sampah masyarakat, bukan sampah pabrik, toko yang memang sudah terpilah kayak kardusnya dewek, minumannya dewek, nggak bisa. Lah untuk organiknya? Kalau organik tuh memang saya mengedukasi ke masyarakat untuk bisa mengolah organik. Salah satunya pembuatan kompos. Waktu itu kan kita dapat pendampingan dari Fakultas Biologi untuk pembuatan biopori. Biopori itu untuk penyerapan kalau banjir, sekaligus bisa 1 rumah kan dapat 2 untuk kompos. Jadi ditanam ke dalam, nanti ada bekas sayuran, apa daun bekas masuk situ. Kan lama-lama jadi kompos. Terus besok bikin lagi yang satunya, di sini udah penuh, tinggal satu ini jadi. Nah, itu 1 kompos. Yang kedua kita pembuatan ekoenzim. Ekoenzim tuh Pak. Nah, ekoenzim tuh sedangkan mam jeruk, mam nanas, mam godong gandul gitu ya. Dimasukin ke sini. Biasanya ke ples, Pak. Dimasukin ke plesnya. Masukin ples. Ini 10-1-3. Ini 10 liter misal. 1-nya itu molase, 3-nya adalah 1-nya tuh kulit buah dan sayur, 3-nya adalah air. Jadi nanti kita berhitungnya sesuai dengan wadahnya. Jadi misal di wadah besok ada kulit jeruk, kulit jambu, kulit nanas, dan macam-macam kan. Ditambahin molase atau gula Jawa. Boleh, atau gula pasir, gula aren. Setelah ini terakhir udah penuh, ditulisi tanggal 5 bulan Agustus 2025, ditutup rapat gitu kan.
Nah, itu Itu selama 3 bulan baru jadi. Ini jadi seperti ini. pupuk cair. Ini bukan pupuk, Apa? jadi namanya ekoenzim. Ekoenzim itu buat apa? Ekoenzim ini tugasnya satu bisa membersihkan kayak gini buat nyuci panci, wajan, buat ngepel dan lain-lain. Kalau ternyata ininya bau busuk bisa buat pupuk, tapi kalau ternyata bau tape itu berarti jadi fermentasinya. Ini berarti jadi ini bisa dijual segini biasanya 10.000 kan lumayan. Berarti melalui proses fermentasi. Melalui proses fermentasi, fermentasinya bisa pakai molase, bisa pakai gula Jawa, gula pasir, bisa juga pakai apa namanya gula aren. Tapi bukan untuk tanaman, tapi untuk lebih ke bersih-bersih. Iya bersih-bersih. Tapi kalau memang baunya busuk ya buat tanaman aja. Ini juga bisa misal jenengan gotnya bau got, nah bisa disiramkan ke situ, menetralisir kembali gitu. Itu sudah sampai dijual atau masih udah untuk dijual, konsumsi sendiri? Udah dijual. Kita sudah bergalon-galon. Jadi kalau kita ada sosialisasi itu kan, saya diundang nih di kelurahan apa sosialisasi. Kita ngasih gift. Siapa yang bertanya dikasih. Ini sebagai namanya edukasi kan. Saya tidak hanya ngomong aja, tapi ada buktinya, ada sesuatu yang bisa bermanfaat, bernilai ekonomi juga. Nah, kan lumayan 10.000. Kalau 10 100.000 bisa buat tas, gitu. Bisa beli stiker. Kalau ini sih mau kita bekas ya, nggak bukan yang jadi gitu, bersih gitu, begitu. Juga kayak untuk komposnya juga sama. Kalau kompos iya, kalau kompos itu kan lebih memang untuk sendiri. Kalau kompos untuk sendiri kita kan di sini ada tanaman-tanaman tampulapot lah. Kadang udah panen ya udah nggak ada. Ini berarti masih nih ada pohon cabai, pohon terong, ada pohon apa sih kayak jenenge budin. Nah, budin. Kalau kompos tuh dulu sebenarnya kalau orang nanam pohon itu kita kan ada ininya, mesin pencacahnya ya. Cuma kan uang udah lawis digeletak nebeng malah dikompos gitu. Tidak melalui proses yang kayak digiling kayak gitu. Berarti masyarakat sekarang sudah dari rumah pun bisa selain sadar bisa memilah ya, mana bisa yang memilah, bisa memanfaatkan. Terus kita lagi waktu itu kita ada kegiatan sodako sampah, sodako minyak jelantah waktu pas COVID-19 kan minyak jelantah paling sebotol gitu kan. Serumah kalau mau dibeli ya dibeli, waktu itu kan masih 1.000 ya, kalau sekarang udah 7.000 9.000 kan. Nah, dibikinlah kita lilin. Ini dari minyak jelantah. Gitu. Tapi kita masih di seputar ini ya lilin. Kalau pembuatan sabun sih sebenarnya bisa, cuma kami belum bisa menyarankan karena belum adanya penelitian bahwa itu layak pakai apa enggak buat kulit ya. Saya takutnya kalau dipakai ternyata gatal-gatal atau membuat orang iritasi, itu janganlah. Kalau masih bisa bermanfaat menerangi semalam ya alhamdulillah. Jadi ini kita juga jual 10.000. Kalau ada tamu ya kita kasih apa kayak goodie bag gitulah, kenang-kenangan ini 10.000, ini 10.000. Nah, ini berarti kan dari sampah aja meningkatkan nilai ekonomi kan. Nah, bermanfaat. Jadi setidaknya kita tidak langsung membuang sampah, tapi menggunakan kembali. Recycle. Menggunakan kembali, mengolah kembali. Nah kayak gini kan bungkus kopi ke mas, bungkus kopi saset dibikin kayak gini kan bagus tuh. Ini kayak gini 10.000 loh. Rata-rata kan karena kita limbah ya, kita mau jual up berapapun ya nggak bisa. Karena judulnya memang limbah. Walaupun ini sebenarnya rajin, membikinnya juga nggak lama. Ini juga dijahit, dilem gitu. Bukan sesuatu sing gampang banget kayak ngelipet kertas gitu kan. Tapi ya setidaknya adalah kita menggunakan kembali. Berarti memang ketika sampah ini bisa kita manfaatkan, diolah, ternyata ada dampak positif terhadap peningkatan ekonomi. Bahkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu ya. Yang tadinya tadi tidak tahu bikin apa ini, ternyata bungkus plastik pun bisa dijadikan sebuah banyak ini ya. Bungkus plastik pun sih maunya dikumpul-kumpulnya dibuang ternyata 10.000.
kulit buah ternyata payu dikumpul-kumpulin bisa jadi 10.000 gitu kan. Lilin, minyak jelantah ternyata bisa 10.000. Nah kalau kita bisa 100 kan lumayan loh ya. Setidaknya Betul. kita bisa membelanjakan kembali ya, membelanjakan kembali, beli minyak lagi, beli kopi lagi, kan tujuannya itu. Jadi kita ekonomi sirkular ya. Betul. Nah itu ketemunya ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular. Dari ekonomi sirkular itu ketemu lagi kreasi dan inovasi gitu kan. Tidak hanya ekonomi sirkular kan berarti masih pokok nih, hanya mengulang-ulang. Tapi kalau udah kreasi dan ini kan butuh jiwa. Tapi dan ketika waktu. Ini apa ya, lingkungan tadi sudah memberi kontribusi baik, kesadaran meningkat, bahkan mereka sudah bisa memberdayakan diri dengan membuat kerajinan dan lain sebagainya. Lah ini ada apa pasarnya nggak sih kerajinan-kerajinan yang sudah dibuat ini, mau dibuang kemana gitu? Alhamdulillah ya, karena memang saya adalah penggerak di UMKM Banyumas, jadi untuk pemasaran kayak gini tuh tidaklah sulit, karena kan apa ya, kok sing penting gawe bae, urusan ngedol-dolan ke aku gitu kan. Iya. Asal gelem bae kumpul, gelem bae gawe-gawe, urusan ngejual saya. Dan alhamdulillah karena memang ngejual itu nggak bisa, jujur kalau kayak gini nggak bisa personil ya, Mas Puji tuku langsung nggak bisa. Jadi karena gitu. saya punya komunitas itu, misal saya udah akhirnya punya link yang ke dinas, ke BUMN, terus ke akademisi. Dari pelatihan-pelatihan itu saya membudgetkan untuk membeli anggaran itu dialokasikan untuk membeli produk saya. Nah dari produk saya misal ini kegiatan ini berapa 40 orang, Bu ini dibeli 40 ya, nanti buat orang-orang itu. Nah dari situ kan otomatis laku kan. Yang penting bagi saya itu kan terjual kan, karena gak mungkin juga Mas Puji kayak dibeli ke 10.000 lah, buat apa, bojone sudah dompet. Tapi ketika ini jadikan satu goodie bag, apik ya, bagus dipakai, tetap dipakai buat receh, buat apa. Ternyata ketika mereka ini punya goodie bag, apik ya gitu. Ya setidaknya satu memberikan apa ya, contoh solusi, syukur inspiratif ya, memberi inspirasi ke orang. Oh aku pengen gawe lah, bawa dewek, gimana caranya, tak kasih tahu, sini main ke sini gitu. Tapi kalau diundang saya kon ngobrol dengan itu yang nggak bisa, karena memang saya diundang tuh minimal ada 10 orang atau 20 orang dari sisan kan, ngomong karo wong siji karo wong 20 pada baik kan. Kecuali kayak gini nih Mas Puji Basuci kepriwe cara ngomong, oh ngene gawe ke anak kompor, anak minyak jelantai, anak alatnya bikin sendiri di sini, praktek gak apa-apa, free. Tapi kalau kita udah diundang ya itu kita harus jangan sampai kita kerja sosial terus-terusan, ada bisnis di situ. Jadi bertemulah dengan bisnis. Jadi sosial itu kita terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, baik waktu, tenaga, tidak digaji, tapi ketika kita ilmu kita sudah bisa untuk apa ya, memberikan ilmu kepada orang lain, share lah, disitulah ketemu ada bisnisnya, jualan ini ada bisnisnya. Jadi menambah nilai ekonomi keluarga. Tapi sekarang masih ada nggak sih orang yang masih membuang sembarangan sampah gitu? Kalau itu kan memang karakter ya. Karakter. Kan orang-orang yang ngerti kan. Kecuali Google kan. Google di sini nih lah, itu bisa terdeteksi. Tapi setidaknya saya sudah mengajari ke orang bagaimana kamu itu bisa memilah sampah dari sumbernya. Kayak orang yang di gak boleh dibakar kan. Misalnya orang bisa dibawa ke bank sampah, kayak orang bisa terurai atau apa, kita bikinkan pelatihan. Pelatihannya macam-macam, tergantung mereka mau bikin anak tas kresek pirang-pirang ya, yuk kita pelatihan bikin bunga dari tas kresek ya, gratis. Kalau di sini tuh gratis, asal datang aja gitu kan. Berarti sudah ada berapa produk yang diciptakan atau dibuat di sini mungkin? Banyak sih, kalau kan kemarin juga kita bikin kayak ini bunga telang. Kalau bunga telang tuh kan kita keringkan, ada teh bunga telang. Terus kemarin belimbing bulu kita juga bikin. Kan kayak gini musiman kan, tidak sepanjang. Nah, ini yang organik-organik. Terus ini buat apa? Teh. Oh, teh. Iya, teh bisa. Ini teh bunga telang. Berarti warnanya ungu nanti teh. Tapi kalau kasih jeruk jadi warnanya biru. Iya. Loh, ini kalau di Bali laku banget, Mas. Bisa buat nasi ungu, bisa buat
apa minuman koktail kan warnanya ungu-ungu gitu kan. Nah kayak gini, ini dari ungu. Ada lilin, berarti 1, 2, 3, 4, terus 5, ini namanya. Itu dari apa, Mbak? Kresek, rajut. Ini topi, berarti berapa tuh? Terus ini tas. Nah, ini stop map. Oh, stop map. Nah, ini goodie bag. Kan dia bumbu sasa toh. Nah, bagus tuh. Ini berapa? Cuma 15.000, 20.000, ya masih bisa bermanfaat lah. Terus ada ekoprint, kebetulan ekoprintnya di rumah tidak saya bawa. Jadi berarti memang ketika ada proses kreatif di sini, sampah pun yang dipandang sebelah mata atau barang yang tidak sama sekali tidak berguna bisa bermanfaat, bahkan ada nilai ekonominya di sana. Betul. Gitu ya. Itu tadi ketemunya ekonomi sirkular, tapi kalau saya lebih ke membuat kerajinan craft ya. Craft dari kerajinan craft kan tiap bank sampah beda-beda, ada yang mengekonomi sirkularnya lebih misal ke maggot. Betul. Atau dari maggot itu terus di situ ada pakan ayam, terus ayamnya bertelur gitu dan lain-lain, terus atau ke pakan lele gitu, itu kan sama aja ekonomi sirkular kan. Lah kayak mereka yang pasif yang hanya menyetorkan sampah kan memang dapat ini ya nominal jual itu kan. Nah, ternyata jual. Mereka juga diarahkan untuk berinvestasi lah. Ini ceritanya bagaimana? Karena kita bekerja sama dengan PT Pegadaian, otomatis kita ikut memasarkan produknya lah ya. Gitu. Kok difasilitasi aku direwangi tutul lah. Istilahnya kayak gue ya orang mas. Tapi ya nggak apa-apa. Itu bagi saya sih setiap kali ada tugas itu adalah sebuah tantangan dan perjuangan. Kalau kita masih bisa melakukan, oke, saya baik bisa lakukan. Tapi kalau tidak ya memang karena SDM kita ya udah di stuck generasi X ya, generasi X itu bisa ngumpul uang, bisa nyuruh uang begini, terus bekerja seperti itu luar biasa. Apalagi kalau ke lebih teknis kita sampai kayak saya jadi agen tuh bisa closing gitu tuh luar biasa banget lah ya. Wong nyekeli HP kadang-kadang kayak kinak-nak nutuki kepriwe ya lah ya maklum. Tapi kenapa bisa closing? Karena ada niatnya. Ada niat belajar, waktu senggang HP-nya ke orang gur TikTokan aja, WA-an aja, oh ya belajar lagi. Orang bisa saya di sini video call karo petugasnya di sini gitu. Pakai kepriwe gitu. Itu saya masih tetap belajar online karena yang namanya transaksi keuangan kan salah mencet hilang uang kita. Nah, tapi alhamdulillah dari bimbingan itu sampai sekarang lancar jaya, bisa closing sebulan 100 sampai 200. Berarti kalau 1 tahun berapa tuh? 1,5 M gitu. Kan lumayan nambah uang saku. Transaksinya nggak banyak, misal Mas Puji hari ini nabung emas 150.000, saya hanya dapat 1.500. Karena yang 1.500 yang 1.000 itu buat aplikasi gitu kan. Nah itu dari segitu terkumpul. Kalau ibu rumah tangga hanya kayak gini dari transaksi ke agenan dapat 1 juta kan lumayan, Bro. Nah itu sebenarnya tambahan. Ya bagi saya sih mau 100.000, mau 1 juta, mau 200.000 adalah keberkahan ya. Karena ini adalah perjuangan yang tidak semua orang bisa. Ya kan? Bisa, tapi tidak mau juga nggak jadi. Iya, benar-benar. Mau aja, dia tidak belajar juga nggak jadi. Jadi itu harus sejalan ya. Ada kemauan dan keikhlasan, ada belajar juga. Baru kita ketemu pencapaian. Nah, wong pinter, aku bisa mencapai ini. Omang doang begitu dilihat ke umay lah, kayak gue orang kapapanya. Apa yang menarik untuk diliput ya lah. Apalagi jenengan kayak apa sih yang bisa diliput dari wartawan, apa media sosial Suara Merdeka, kan ada sesuatu yang menarik untuk bisa diperbincangkan seperti saat ini. Sehingga nggak aku ibu rumah tangga aja ngejugruk punya toko, ya udah profil saya segitu gitu kan. Kabeh wong bisa, teh yang asal duit toko, ini bisa. Tapi begitu saya terjun ke dunia sosial bisnis gitu ya, saya berkecimpung di organisasi gitu. Ya tanpa bayaran dimanapun kan apa dengan ini untuk bensin dewek. Tapi kan selalu ada rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Begitupun rezeki yang
kita memang cari seperti jadi agen, salah satunya agen bank, agen pegadaian, terus hasil penjualan, terus kita kerajinan. Alhamdulillah sekarang Bank Sampah Serayan Makarya juga membuka manajemen sekolah perempuan. Sekolah perempuan itu, jadi saya lebih ke pemberdayaan perempuan. Jadi saya mengkampanyekan diri untuk independent woman lah. Sekolahnya apa? Sekolahnya Lebih ya, ke apa? sekolahnya lebih meningkatkan kapasitas diri. Misal Mas Puji memang senangnya di bidang IT, kita bekerja sama dengan senang lu wartawan ya pinter ya. Wartawannya kok jadi narasumbernya atau misal akademisi jadi narasumbernya gitu. Nah, pendanaannya nanti yang biasanya ada pendanaan dari BUMN ataupun akademisi ada. Itu udah jalan sejak kapan? Udah 3 tahunan sejak COVID. Jadi saya di dalamnya tuh ada satu pelatihan manajemen keuangan ada, terus kuliner, baik masak, pembuatan roti atau catering dan lain itu ada. Terus kita craft kalau yang ini sih masih saya handle ya. Cuma memang timnya ada sendiri-sendiri. Misal untuk pembuatan ini saya timnya sendiri. Pembuatan ekoenzim timnya sendiri. Pembuatan rajut sendiri, ini sendiri. Jadi saya lebih akhirnya memberdayakan teman-teman saya yang ahlinya gitu. Saya hanya mewadahi sebagai manajemennya gitu. Nah, jadi seperti itu Mas. Jadi ya Bu Suci aku keuangannya keteteran. Oh ada yang pinter membuat manajemen aplikasi keuangan digital yang sangat sederhana. Saya panggil, ayo kita bikin pelatihan gitu. Nah, berarti ternyata untuk bank sampah ini tidak hanya melulu bukan cerita sampah, tapi lebih ke ini ya. Lebih pemberdayaan masyarakat akhirnya kan. Makanya di sini juga nggak bau sampah. Bau sampah. Jadi saya punya konsep gini. Kenapa? Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Bukan memindahkan sampahmu ke tempatku, tapi kamu mengelola sampahmu sendiri. Nah, kalau sudah kamu nggak bisa mengelola sampah, akan kami bantu untuk bisa mengatasi sampah gitu. Contohnya aku ora bisa kayak sampah akeh banget rong sange ini bae didol nang aku kan payu sekilo 3.000 kowe agar kok geleman nih minuman aqua dhuwure tok keringnya harganya beda sama bawahnya dari yang kalau campur-campur kayak gitu Rp3.000 tapi kalau udah dipisah sijine rega 9.000 sijine rega 5.000 kan lebih tinggi lagi. Iya, disitulah kamu mau nggak terjun di situ. Kalau cuma ngomong aja ya udah dapatnya 3.000 sekilo. Tapi kalau kamu mau ngolah action, ya beda lagi. Nanti tutup-tutupnya bisa bikin itu tempat gelas. Nah kan bernilai tinggi lagi tuh, 150.000. Oh, setiap itu berarti ada nilainya. Ada nilainya. Makanya bisa mengubah pola pikir Mas. Oh ternyata ini nilainya dari sampah beda-beda bisa jadi gitu. rupiah. Kalau tagline-nya tagline-nya Kabupaten Banyumas sulap sampah jadi uang, sumpah beruang. Kalau di sini juga sumpah beruang bisa, juga mengemaskan sampah Indonesia juga bisa. Ibaratnya dari kresek bisa jadi bunga kan lumayan kayak gini 50.000, ngapain coba disetrika, diutik-utik kan lumayan. 50.000 laku ya laku. Siapa yang beli? Yang kok pengen ngerti siapa yang mau beli? Tanya ke saya karena saya tahu persis konsumen mana yang akan membeli gitu. Jadi tidak semua, maaf ya, tidak semua barang itu di satu pasar laku, nggak bisa. Kita harus melihat nih, ketika kita bikin ini, kita harus tahu nih pasarnya itu siapa, yang beli siapa. Setelah udah tahu, kita kualitasnya di titik mana. Jangan kita mencari pasar, kualitas kita tuh di titik mana. Ketika kualitas kita masih jelek, jangan berharap kita bisa mencapai pasar itu. Jadi kita juga harus belajar untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Karena gini, kebanyakan di satu komunitas ini mereka oke lah dengan banyaknya pelatihan dan lain sebagainya, apalagi bahan baku tersedia melimpah, mereka bisa menciptakan. Tapi outputnya yang jadi selama ini jadi artinya jadi terkadang ketika ada sebuah komunitas ya ini hanya stuck di situ kan? Iya, stuck di, mereka bagus-bagus, tapi outputnya atau untuk dibuang itu kan tidak punya pasar yang inilah, artinya jadi hanya menumpuk di tempat itu. Nah, hanya di satu galeri kan, hanya kayak pajangan gitu kan. Nah itu sebenarnya PR buat saya juga ya sebagai penggerak
sosial, penggerak UMKM itu ketika saya melihat satu produk nggak laku-laku itu sebenarnya secara kualitas itu bagus gitu ya, secara kualitas bagus, bagus, ininya bagus. Ternyata apa? Saya salah mempromosikannya. Satu, saya salah di mana tempat uang itu yang harusnya mereka itu bisa membeli ini banyak gitu kan. Misal contoh kayak gini. Aku jual ke Pak Kudi loh, gue ngapa mau jenenge anu saya banyak ini. Tapi ketika saya masuk nih ke wedding, terus kita masuk ke sekarang kan ada tenda-tenda gitu, kita kolaborasi, terus kita juga ke jasa catering. Dari situ kan kita akan ketemu nih dengan para pengusaha-pengusaha untuk menawarkan ini coba deh buat souvenir gitu. Kalau pembeliannya itu sampai 1.000 kita bisa menurunkan harga. Tapi kalau kita di bawah itu jangan menurunkan harga. Kita harus tetap menghargai kemampuan kita yang lain daripada yang lain. Gitu. Kalau beli muk aja dicetak di percetakan sih mungkin bisa semurah-murahnya ya 15.000 dapat kan. Karo kue maning kok karo gerdus maning. Kita jangan karena kita homemade. Kita harus menghargai bahwa kita punya kemampuan yang berbeda dari orang lain. Artinya tuh ada. Artinya memang pasarnya pun juga harus dipikirkan. Ya. Jangan tiba-tiba kayak gini ada pelatihan ekspor lah ya puyeng, UKM puyeng, ekspornya juga puyeng, nggak cuma kayak gitu, gue puyeng juga apa yang harus saya bawa ke sana untuk dijadikan promosi. Kan? Tapi kan masih banyak obat-obatan. Nah, nggak bisa kayak oh iya kita alami, bang luar negeri itu seneng sesuatu yang alami. Oh ternyata bagus, oh ternyata punya benderanya bank sampah yang peduli lingkungan, terus ramah lingkungan, itu poin plus gitu. Jadi jangan sampai punya bank sampah tidak punya produk pun yang tidak bisa bernilai jual, jangan. Jadi kita harus punya nilai jual iya, punya link iya, harus menambah wawasan iya gitu. Jadi belajar gitu, tidak hanya yang tadinya, kalau saya sih jujur ibu rumah tangga yang tadinya di rumah terus keluar rumah itu ya memang ibu rumah tangga yang keluar rumah dan saya belajar gitu. Loh, kalau yang di sini yang terlibat sudah ada berapa orang, terutama ibu-ibunya? Oh, kalau di sini ya satu dawis, 10 rumah. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan di sini, ya udah mereka datang semua untuk bisa melakukan satu kegiatan atau produksi atau kalau ada tamu ya kita menyambut seperti tema yang mereka inginkan. Gitu. Berarti misinya apa sih di sini berarti untuk? Misinya adalah meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Keluarganya siapa? Ya masyarakat yang tadinya ibu rumah tangga biasa jadi produktif. Terus yang tadinya tidak sadar lingkungan jadi sadar lingkungan. Jadi kita dari kesadaran lingkungan itu ternyata dampaknya positifnya banyak ya. Baik material maupun imaterial gitu kan. Materialnya kita dapat income, imaterialnya jadi seneng, jadi berubah kehidupannya yang tadinya di rumah aja langka tamu, sekarang banyak tamu. Tamunya orang asal-asalan kan kalau di sini. Tamunya udah para menteri, anggota Dewan DPR RI, dari PBB, dari mahasiswa pertukaran luar negeri setiap tahun pasti di sini kan itu membuat mereka senang kan. Terus kita juga mendapatkan beasiswa setiap tahun dari SD sampai kuliah tidak terputus dari PT Pegadaian. Buat siapa? Buat anak-anak maupun pengurus bank sampah yang ada di SK. Jadi tidak semua nih tiba-tiba aku titip anak ke aku loh Mas Pujine nang SK-ne langka aku main dia jadi kan anak kayak anak-anak oh ya gitu. Makanya kenapa saya harus sedikit bekerja sama itu ya karena banyak fasilitas yang kami dapat gitu kan. Itu dari SD tahun ini kita mendapatkan 6 dari SD, SMP, SMA, kuliah variabel. Iya. Dari 1 gram sampai 3 gram. Artinya membuka kolaborasi atau sinergi dengan pihak lain pun sangat penting ya. Sangat penting. Karena tidak bisa apapun itu tidak bisa idealis ya gak ketika membangun sebuah gerakan atau apapun gitu. Iya, nggak bisa pinter sendiri nggak bisa Pak. Kita butuh orang lain, ya kan? Karena gini, saya selalu mengatakan bahwa hidup itu tuh seperti tangan ya. Setiap orang punya perannya masing-masing. Jangan menganggap bahwa dia cuma kesini cuma nongkrong doang, ngerokok doang, ngopi, nggak apa-apa. Kita harus menghargai semua itu karena dia belum terketuk. Oh dia belum tahu job desk-nya. Oh dia belum menemukan apa yang ingin dia kembangkan. Lama-lama sekarang bergerak sendiri. Saya tidak pernah ngomong besok mau apa enggak.
tiba-tiba saya di grup besok ada tamu udah standby sesuai masing-masing. Yang nata-nata, yang nyapu, yang apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi mereka sudah tidak harus saya ngomong, udah terpages memposisikan diri masing-masing itu. Candak tekel. Artinya juga tidak apa ya perlu menghakimi atau mendiskreditkan orang ketika hanya ini karena nantinya akan ini ya. Iya, akan menemukan dirinya ketika orang kan kalau udah gini, saya bergeraknya cepat, sini bergeraknya menang tapi menghasilkan, lama-lama dia akan mengontrol dirinya sendiri. Kok aku nggak ngapa-ngapain ya? Kok aku nggak punya ini ya? Akhirnya dia membuka diri. Itu akan lebih baik daripada saya menegur. Daripada, lah kemarinnya ngapa sih cuma ngodopokan doang ini. Itu malah lebih menyakitkan. Besok dia nggak akan mau lagi. Tapi kalau kesini ya, itu satu pendekatannya kita dengan ngopi. Ini semuanya ini kembali ke kopi. Kopi ya? Gitu. Jadi jangan sepelekan kita nongkrong-nongkrong hanya kopi saset ya. Jangan sepelekan. Justru dari kopi ini saya bisa go publik ya. Go publik baik lokal, nasional maupun internasional. Alhamdulillah gitu. Jadi sesuatu banget. Saya tidak pernah merasa lebih dari wanita-wanita lain, hanya keberuntungan saja yang pas lagi jatuh ke saya kan. Keberuntungan tidak akan datang kalau tidak dipersiapkan. Ya kan? Saya mempersiapkan diri saya untuk belajar, mempersiapkan tim saya untuk mampu berdaya saing ya, bukan saingan, berdaya saing dengan teman kita gitu. Berarti pencapaian yang paling ini apa mungkin? Artinya benar-benar geng ketika dari awal itu membangun bank sampah sampai banyak hal. Pencapaian yang paling yang buat saya itu tamunya. Tamu-tamunya itu gini. Kan tidak mungkin kita didatangi tamu orang penting, orang hebat kan, kecuali kita hebat, ya kan? Nah, kita didatangi PBB Amerika Serikat, UNCDF. Kita tuh siapa? Hanya orang-orang dari bapak-bapak di lingkungan dan saya ibu rumah tangga. Dari PBB, dari Belanda, dari mahasiswa luar negeri, dari perusahaan-perusahaan besar. Kita udah MOU dengan kemarin terakhir dengan PLN juga, dengan PT Pegadaian, dengan universitas. Itu menurut saya satu pencapaian yang luar biasa ya. Dan itu kerja tim, bukan kerja saya. Kalau saya posisinya di depan karena memang saya bisa bergerak cepat, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran gitu. Makanya di sini ada istilah satu hobi. Hobi itu kamu entuk duit, orang entuk duit tetap mangkat, tetap senang. Hobi kan, jenengan mancing, entuk kan orang tetap mangkat. Itu hobi. Kedua, candak cekel, sampai sini cendak, sampai sini nyekel. Ternyata dia nggak bisa hari ini mau ada ini ya udah nggak apa-apa, kesuk orang bisa, ya kan aku orang gajian. Tapi ketika ada fasilitas dari mana, saya bagi rata. Atau tergantung pendanaannya. Kalau pendanaannya itu minim ya udah siapa yang kemarin yang nongol ya kita dapat yang nongol. Tapi kalau ini agak bener ya udah pukul rata sebagai fasilitas kita. Nah terus masih ada hal-hal yang ingin dicapai lagi nggak setelah ini udah mungkin secara ya kepenginnya sih kita ini ya lebih ke go green nantinya ya Pak. Go green itu kita akan kan di sini ada beberapa halaman yang masih belum terpakai ya, seperti kolam ikan gitu. Nanti saya kepenginnya nanti ada budidaya ikan lele atau jernila atau go green yang sekarang kayak bikin melon atau hidroponik gitu. Jadi kita lebih mengembangkan lagi dari ada lahan lagi nih yang harus kita olah gitu. Tidak kalau sampah ibaratnya kita sudah bisa nih, orang udah kita kan ada WA grup Mas, semua nasabah di situ. Nanti Mas Puji bisa, Bu Suci nanti sampah saya udah banyak di foto kan, saya bilang Pak yang pihak jemput itu Pak nakir itu Pak Puji tadi WA saya minta diambil, saya diambil. Nah kayak gitu. Itu udah berjalan dengan baik, tabungan sudah dengan baik. Jadi kita lebih pengembangan. Berarti nanti akan mengarah konsep pada ketahanan pangan juga. Ya, ada ketahanan pangan. Iyalah, sekarang gini, kalau lagi panen kayak gitu, ya saya bagi-bagi, nggak usah pada beli dibagi. Waktu itu kita nanam sayuran, ada kangkung, ada bayam Brasil, anyar-anyar. Siapa sih gelem ngepet, ya silakan ngepet. Tidak harus bayar, orang harus bayar karena memang kita kegiatan kita untuk kita. Kan lumayan hemat. Kalau dijual sih sebenarnya ya laku, tapi ya siapa sih mau ambil. Bu, aku minta 2 atau 3 buat ini ya boleh. Dan tidak
ida satu kemekruan kak orang tahu melu nandur ngerti-ngerti panen sudah tidak ada lagi tuh pola pikir yang itu nggak ada. Yang penting sekarang lebih ke kerjasama dalam mengembangkan Iya. lingkungan gitu ya, Iya. kebersihan Dan lingkungan, itu dan lain rasa senang menurut saya sih ya. Kalau orang mentalnya itu senang berbagi, kaya atau tidak kaya, senang aja berbagi. Ketika kaya pun malah aku untuk duit semuanya ya, besok kok kebagian apa lagi ya gitu. Besok gawe seragam ya, masuk dandan ruangan ya gitu. Itu yang ada di pikiran saya sebagai manajer tuh kayak gitu. Gimana pengurus saya itu merasa ada kemajuan, ada apa sih namanya, kayak hadiah gift gitu setiap kali ada kegiatannya. Makanya pinter-pinternya saya menyisihkan anggaran-anggaran itu untuk ribet mereka. Tiap tahun kita dapat bingkisan dari, itu kan ada nih kayak gini mas, nah tuh kayak gini, bisa kayak gini. Ini kalau yang besar nih, tamu yang besar masuknya QRIS. Tapi kalau mahasiswa wawancara atau mau skripsi ya udah mereka bawanya 2.000 ya wis 2.000, bawanya 10 ya. Karena kita kan sosial ya. Iya, betul. Nah dari sini itu setiap minggu, setiap tahun kita bongkar buat bingkisan-bingkisan mereka, para anggota, terus para lingkungan, karena kan lingkungan juga harus dapat kompensasi. Anak apa sih di situ rame-rame, aku urung tahu nyicipi apapun, tapi begitu. Bu, ini ada bingkisan dari bank sampah, gitu. Walaupun misal satu bingkisan 100.000, matur nuwun ya, gitu. Oh, sebulannya aku keduman. Gitu. Nah, itu yang tidak semua orang pikirkan sampai sejauh itu. Kenapa bank sampah ini eksis sudah lebih dari 5 tahun. Gitu. Oh iya, iya ya 5 tahun nggak terasa. Lebih. Itu satu organisasi kuat itu bisa lebih dari 3 tahun, dan udah kita lebih dari 3 tahun berarti ada hubungan emosional yang dipertahankan. Iya, nah itu. Ini antara satu pengurus dan yang lainnya pun sudah kayak keluarga, benar gitu ya. Iya. Jadi memang kekuatan itu yang akhirnya bertahan sampai 5 tahun ini ya. Iya. Tidak ngejudge satu ya, tidak ngejudge. Kedua memang kita punya kesadaran masing-masing gitu, untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya masing-masing gitu. Orang yang di sini senangnya bikin kopi ya udah, setiap kali ada tamu bikin kopi ya udah. Kopinya kamu enak loh, enak gitu, merasa bangga gitu. Ya udah tanpa disuruh udah, tamunya berapa udah. Gitu. Jadi kita sama itu dengan tangan, tidak semua tangan jempol semua toh, tidak telunjuk semua kan, ini pun masih bisa berguna kayak gini. Ya karena jangan salah, cuma kalau hidung kita kesana apa nganggut jempol kan karena bisa kan, nggak bisa masuk. Bisa. Jadi semua orang ada fungsinya dan kita harus menghargai dan menghormati mereka. Jangan melihat merendahkan, apalagi merendahkan jangan. Ya begitulah. Mungkin apa Bu pesan untuk para penonton di Suara Merdeka terkait dengan action atau kiprah dalam hal apapun itu. Kalau kita bicara di sini memang tempat sampah ya Bu ya, artinya ada pengelolaan sampah yang baik. Mungkin ini juga bisa diadaptasi di tempat lain atau bahkan menginspirasi lah. Mungkin apa Bu kira-kira untuk pesan ataupun apapun itu? Pesannya sih menurut saya orang itu harus bisa bersosialisasi dimanapun tempatnya dan bisa menempatkan diri sesuai kemampuannya. Terus berjuang, terus bergerak. Dari pergerakan itu kita akan bertambah ilmu, bertambah teman, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kita akan mencapai sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan jangan lupa ngopi, karena itu. Jangan ngopi. Dari kopi ini saya bisa go internasional. Hanya ibu rumah tangga. Terima kasih. Saya Puji Purwanto. Saya Ibu Suciatin dari Bank Sampah Serayan Makarya. Salam 3R. Apa Bu? Salam lestari. Reus Resa.